Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan. Pada video kali ini saya membuat serial tentang kedatangan Yesus kedua kali, di mana saya akan menjelaskan tentang kedatangan Yesus kedua kali seperti yang disampaikan oleh Yesus saat masih ada di dunia ini. Isu utama yang saya angkat dalam video serial kali ini adalah kedatangan Yesus kedua kali. Saya tidak mau berdebat mengenai isu yang selalu diangkat gereja tentang kapan kedatangan Yesus kedua kali. Apakah sebelum aniaya, atau saat aniaya, atau setelah aniaya. Oleh karena itu, mari saksikan video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan share ya, agar tidak ketinggalan update video berikutnya, serta agar orang lain juga diberkati. Terima kasih. Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita sebarkan berita ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan lupa di subscribe dan share ya, agar nama Yesus makin dikenal. Terima kasih. Sahabat yang dikasihi Tuhan, sekarang ini ada banyak orang yang diberikan nubuatan mengenai kedatangan Yesus kedua kali. Ada video seorang ibu yang diberikan penglihatan mengenai kedatangan Yesus kedua kali. Video kesaksiannya dapat disaksikan di sini. Ada juga anak kecil balita yang diberikan penglihatan mengenai kedatangan Yesus kedua kali, atau mengenai pengangkatan orang percaya dan lain sebagainya. Rekayasa atau bukan kesaksian mereka yang diberikan penglihatan, yang pasti sebagai orang percaya di dalam menyikapi sebuah nubuatan, kita tidak boleh menganggapnya rendah. Seperti yang disampaikan Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 20 yang berkata, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Kedatangan Yesus kedua kali sudah dinubuatkan oleh para nabi, dan Yesus sendiri sudah mengatakan hal tersebut ketika masih ada di dunia ini. Tentang kapan waktunya, Yesus tidak mengatakannya. Cuma dia berpesan mengenai tanda-tanda yang bisa dikenali dengan mudah oleh setiap kita orang percaya, yang terdapat di dalam Matius 24 yang dapat saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama, tandanya adalah adanya Mesias palsu. Seperti kita ketahui, sejarah mencatat ada banyak orang yang mengaku dirinya sebagai Mesias. Di abad 19 ada John Nicholas Tom, Arnold Potter, William D. W. Davis, Mirja Gulen, Ahmad, dan lain-lain yang mengaku sebagai Mesias. Di abad 20 ada George Ernest Rhodes, Ernest Norman, David Koresh, Krishna Venta, Sun Myung Moon, dan lain-lain yang menyebut diri mereka juga sebagai Mesias. Di abad 21, abad sekarang ini ada Apollo Guiboloy, David Sailer, Lia Eden, dan lain-lain yang mengaku sebagai Mesias. Apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa nantinya Mesias-Mesias palsu akan ada, itu sudah nyata-nyata di depan kita. Berarti benar apa yang disampaikan oleh Yesus. Yang kedua, adanya deru perang. Bangsa mau bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Yang ketiga, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Artinya, bumi yang kita diami akan semakin tidak bersahabat dengan manusia, karena manusia sudah menguras, mengeksploitasi, dan akhirnya menghancurkan alam yang seharusnya dikelola dengan baik. Yang keempat, dunia semakin membenci pengikut Kristus. Yang kelima, adanya nabi palsu yang menipu banyak orang. Yang keenam, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Artinya kejahatan akan semakin merajalela. Yang ketujuh, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Nah, ketujuh tanda-tanda ini sudah mulai terlihat, dan ini berarti kedatangan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Sekarang bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi semua tanda yang sudah diberikan kepada kita? Inilah yang harus dilakukan setiap orang percaya, yaitu bertahan sampai kesudahannya. Di dalam Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yesus menyampaikan nasihat ini agar kita tetap teguh pada iman kepada Yesus Kristus,
bertahan dan tidak murtad atau menyangkali iman kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua, setia melakukan tugas pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita. Matius 24 ayat 46 mengatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Yang ketiga, berjaga-jaga dan berdoa. Lukas 21 ayat 34 ayat sampai 36 berkata demikian, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga bisa seperti yang diumpamakan Yesus mengenai 5 gadis bijaksana yang selalu membawa pelita beserta minyaknya. Matius 25 berkata demikian. Pelita melambangkan firman Tuhan dan minyak melambangkan iman yang sejati, kebenaran dan kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Sekarang bagi sahabat yang menyaksikan video ini yang belum mengenal Yesus, ketika mendengar firman ini, segeralah bertobat karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan Injil melalui video ini agar bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bisa mendapatkan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Inilah beberapa tanda yang perlu saya sampaikan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dan untuk selanjutnya nantikan video berikutnya di channel ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.